Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia tidak sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak, mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 17 Maret 2021 berjudul Yang Bekerja Boleh Makan. Bacaan diambil dari Yohanes 5 ayat 17 sampai 30. Dalam omong-omong dengan suaminya, Bu Mukidi bercerita bahwa apa yang kerap dianggap jelek itu belum tentu seluruhnya jelek. Contohnya Ibu Agustin yang kerap kali jelek karena galak, ternyata ada pesan yang baik di dalamnya. Memangnya kenapa kok ibu tiba-tiba ngomong itu? Kata suaminya. Gini loh Pak, tadi kan ada pertemuan APP virtual.
Lah Bu Agustin yang galak itu sharing tentang pengalamannya. Intinya dia minta maaf karena kerap kali mudah marah. Katanya itu warisan dari orang tuanya, khususnya ayahnya. Ayahnya mewarisi kemarahan itu dari mbahnya. Kisahnya, Mbah Kakung Bu Agustin itu mantan tentara Jepang. Ada dua kata yang selalu diulang-ulang, yaitu kerja dan disiplin. Berkat dua kata itu, ayah Bu Agustin menjadi orang sukses. Sayangnya, mbahnya lebih galak daripada komandan tentara Jepang. Ayahnya lebih galak daripada mbahnya. Sebenarnya Bu Agustin itu bisa lebih galak lagi. Tetapi suaminya telah menegurnya bahwa gaya galak itu tidak cocok untuk zaman sekarang. Dengan kegalakan, orang akan melakukan perbuatan baik bukan karena tindakan itu baik, tetapi karena takut dimarahi. Kalau orang yang memarahi tidak mengawasi lagi, orang cenderung cepat-cepat berbuat jahat, mumpung tidak ketahuan. Itulah yang diwariskan kepada para koruptor Indonesia. Mental itulah yang dimiliki oleh para koruptor Indonesia. Asal tidak ketahuan, tetap saja korupsi. Lalu Bu Agustin pelan-pelan mengurangi kegagalakannya itu. Yang benar adalah bahwa orang melakukan perbuatan baik karena memang baik, tanpa pakai dimarahi. Lalu Bu Agustin cerita, sebagai gantinya, ganti kemarahannya itu, dia memasang ayat kitab suci 2 Tesalonika 3 ayat 10. Bapak hafal enggak? Ya jujur aja Bu, aku enggak hafal. Begini Pak bunyinya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tulisan itu dibuat banyak, dipasang di depan pintu masuk setiap kamar. Saudara-saudara, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus meyakinkan pendengarnya bahwa bahwa Bapa tetap bekerja sampai sekarang, maka Yesus pun bekerja. Pekerjaan apa yang dikerjakan Yesus? Bisa menghidupkan orang mati, mematikan orang, menghukum orang-orang yang keliru, dan seterusnya. Pokoknya memelihara kita. Apakah Anda yakin bahwa Allah tetap bekerja sampai sekarang? Saya akan mencoba meyakinkan Anda. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya Allah tidak memelihara kita, tidak bekerja memelihara kita, tetap membantu kita menghirup oksigen, menggerakkan pompa jantung kita, menggerakkan pencernaan yang mengolah makanan-makanan kita. Bagaimana seandainya Allah lalu sampai membuang sama sekali selera doa kita? Hidup ini menjadi berat. Jadi Tuhan tetap bekerja memelihara kita. Karena apa? Karena Ia mengasihi Anda dan mengasihi saya. Pekerjaan Bapa itulah yang kemudian diberikan kepada Yesus. Yesus bekerja karena meniru pekerjaan Bapa. Pada masa awal pemerintahannya, Bapak Presiden Joko Widodo mencanangkan revolusi mental. Kata revolusi digunakan untuk memacu percepatan. Mental adalah kondisi jiwa yang mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia. 3 kata kunci yang digunakan adalah etos kerja, disiplin, dan target. Itulah yang digunakan oleh Bapak Presiden kita. Yang dimaksudkan dengan etos kerja adalah semangat, kegairahan untuk bekerja. Di situ terkandung nilai tanggung jawab, penyelesaian, kemandirian, kerjasama, dan kegembiraan.
Di situ tidak ada kemarahan. Dengan etos kerja, orang akan mengerjakan sesuatu dengan gembira, berdisiplin, dan ada hasil yang bisa dilihat, didengar, dipegang, dirasakan, dan diukur. Saudara-saudara, begitulah cara Allah bekerja. Hasil pekerjaan Allah bisa kita alami, artinya bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, bisa diukur. Semoga para putra Allah semakin mirip dengan Yesus karena Yesus bekerja seperti Bapanya. Semoga Anda dan saya semakin menyerupai Bapa di surga. Bandingkan Matius 5 ayat 48 yang bekerja sampai sekarang. Yang bekerja, yang makan. Yang terus makan juga terus bekerja. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.